Halo, kembali lagi bersama saya Aditya Aliksan. Saya akan menjelaskan tentang gelombang elektronik pada remote sensing. Berikut penjelasan saya. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan bagian dari spektrum yang kontinu. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh dua komponen magnetik serta dipengaruhi oleh sifat elektrik dan magnetik dari objek yang berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik. Sekarang kita masuk pada sumber tenaga remote sensing. Sumber utama energi dalam penginderaan jauh adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah suatu bentuk dari energi yang hanya dapat diamati melalui interaksinya dengan suatu objek. Wujud dari energi ini dikenal sebagai sinar tampak, sinar X, inframerah, dan gelombang mikro. Penginderaan jauh ini ada dua macam jenisnya. Ada yang penginderaan jauh menggunakan tenaga matahari, ada juga yang menggunakan tenaga buatan. Jadi kita masuk yang pertama, penginderaan jauh menggunakan tenaga matahari. Mungkin teman-teman bertanya mengapa dinamakan penginderaan jauh menggunakan tenaga matahari. Karena penginderaan jauh dengan menggunakan tenaga matahari itu sistemnya pasif. Penginderaan jauh sistem pasif ini menggunakan pancaran cahaya, hanya dapat beroperasi pada siang hari atau pada saat cuaca cerah. Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga pancaran tenaga termal dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Citra mudah pengenalannya pada saat perbedaan suhu antara tiap objek cukup besar. Kelemahan penginderaan jauh sistem ini adalah resolusi spesialnya semakin kasar karena panjang gelombangnya semakin besar. Dan sekarang kita masuk pada penginderaan jauh menggunakan sumber tenaga buatan. Sumber tenaga buatan ini juga disebut penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan sistem aktif sengaja dibuat dan dipancarkan dari sensor yang kemudian dipantulkan kembali ke sensor tersebut untuk direkam. Pada umumnya, sistem ini menggunakan gelombang mikro, tapi dapat juga menggunakan spektrum tampak dan sumber tenaga buatan berupa laser. Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang disebut dengan spektrum elektromagnetik. Disusun berdasarkan panjang gelombang mencakup kisaran energi yang sangat rendah dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensi yang sangat rendah. Dan yang terakhir adalah domain pada penginderaan jauh. Sistem penginderaan jauh sebenarnya bekerja dalam dua domain, yaitu spektral dan domain spesial. Apabila pada suatu luasan tertentu terdapat beberapa jenis benda, maka masing-masing benda akan memberikan pantulan dan pancaran elektromagnetik yang dapat diterima oleh suatu sensor. Dengan demikian, kehadiran suatu benda dapat dideteksi berdasarkan pantulan atau pancaran elektromagnetik. Asal karakteristik pantulan atau pancaran elektromagnetiknya telah diketahui. Setiap benda mempunyai spektur partikel yang berbeda, baik mikro maupun makro. Perbedaan struktur ini mempengaruhi oleh respons elektromagnetiknya. Oleh karena itu, pengenalan atas perbedaan respons elektromagnetik tersebut dapat dijadikan landasan bagi pembedaan objek. Terima kasih sudah
melihat atau mendengarkan penjelasan dari saya tentang gelombang elektromagnetik pada remote sensing. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbiasalah, berbahagialah. Salam rimbawa.